kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di dalam momen Jumat Agung ini, hati kami boleh dibawa kembali kepada salib Kristus. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Dan sekali Engkau telah mati bagi kami, dan tidak habis-habisnya kami akan terus merenungkan kedalaman dan kebesaran karya Tuhan di kayu salib. Dan biarlah pada pagi hari ini, dalam hari yang indah ini ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh kembali melihat kepada hati Kristus di atas kayu salib yang memberikan segala-galanya, mengorbankan segalanya, memikul segalanya bagi kami. Tuhan, siapkan hati kami juga, pikiran kami supaya sepenuhnya tertuju kepada kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus menuntun kami menjadi orang-orang yang lebih mengasihi dan menghargai Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih. Terima kasih kepada paduan suara Sanctus yang memuji Tuhan dengan pujian yang indah, yang mengingatkan kita perlu dekat dengan Tuhan, apalagi dalam momen-momen seperti ini. Saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius 27 ayat 45 sampai 46. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, saya ingin memulai dengan satu kisah. Ya. Ada sepasang suami istri, suami yang bernama Dave Phillips dan istrinya. Mereka ngobrol tentang panggilan Tuhan. Mereka sama-sama punya beban menolong anak-anak yang menderita, supaya juga menyampaikan Injil kepada mereka. Saudara, tetapi Dave adalah seorang yang sangat pemalu, tidak suka bicara di depan umum. Tapi pada akhirnya dia dan istri memberanikan diri mendirikan yayasan, ya, Children's Hunger Fund. Mulainya, saudara, kalau lihat gedungnya besar itu sebetulnya mulainya dari garasi, ya. Dan mereka mulai dari garasi dan dana yang sangat terbatas. Tetapi baru saja memulai pelayanan 6 minggu, saudara sekalian, ya. Baru saja mulai pelayanan 6 minggu sudah dapat telepon dari luar negeri, luar Amerika maksudnya, ya. Yaitu dari sebuah rumah sakit kanker di Honduras. Yaitu, kamu kan yayasan yang menolong anak-anak, ini ada 7 anak-anak kanker, ya, membutuhkan obat yang khusus. Kalau tidak ada obat itu, anak-anak ini akan meninggal. Saudara, baru berdiri 6 minggu, ya. Tidak ada pengalaman apa-apa, tidak ada dana apa-apa. Tetapi Dave ketika ditelepon itu, dia tidak tolak permintaan kepala rumah sakit itu, saudara sekalian, ya. Dia hanya berdoa, kita tidak tahu dari mana obatnya datang, tapi kita berdoa supaya Tuhan buka jalan. Nah, saudara sekalian, setelah amin, kalau ada kabar nanti saya akan update, ya. Baru dia tutup, telepon bunyi lagi. Kali ini Dave mendapat telepon dari perusahaan farmasi di New Jersey, ya. Kamu perlu obat gak? Kita ada 48.000 butir obat yang untuk kanker. Jumlahnya $8 juta, saudara sekalian. Dan kami akan kirimkan ke seluruh dunia kemanapun for free. Kamu bilang aja mau ke negara mana. Saudara, dalam 48 jam, obat itu tiba di Honduras. Tuhan jawab doa Dave, belum sampai 5 menit, saudara sekalian. Baru tutup telepon, langsung dapat 48.000 butir obat kanker yang mahal itu. Yang nilainya $8 juta. Saudara, bagi aja sendiri berapa satunya. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat membawa sukacita ketika kita mendengar kesaksian seperti ini, ya. Kita dikuatkan untuk berdoa dan terus menantikan jawaban Tuhan. Kadang bukan 5 menit, kadang lebih dari itu. Dan kita bersyukur melalui kesaksian seperti ini bahwa Tuhan itu mendengar doa kita karena Dia peduli dengan penderitaan kita. Bahkan ketika doa kita tidak dijawab langsung, saudara sekalian, ya, atau dijawab tunggu, wait, begitu, ya. Kita tahu Tuhan tetap bersama kita, ya. Tetapi bukan ini yang terjadi di Golgota, ya.
Kita semua berdoa supaya hidup doa kita seperti ini. Kalau doa cepat dijawab, kalaupun gak cepat dijawab, Tuhan bersama dengan kita. Tetapi bukan ini yang kita renungkan hari ini. Yang kita renungkan adalah Yesus Kristus mengalami total silence dari Bapa. Dia memohon supaya cawan itu lalu, dijawab tidak, begitu ya. Sampai disalib dia berdoa dan dia mengampuni, dia berkata kepada penjahat di salib, dan dia bertanya kepada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi tidak ada jawaban dari Bapa. Bukan hanya itu, saudara sekalian, Tuhan, Allah Bapa meninggalkan dia. Saudara, sepanjang hidupnya Yesus selalu dekat dengan Bapaknya. Ketika dia akan membangkitkan Lazarus, kita ingat Yesus berkata, berdoa lebih dahulu ya, Bapa, engkau selalu mendengarkan aku. Luar biasa, saudara sekalian. Tidak ada doa Yesus yang tidak dijawab oleh Tuhan. Ini pengalaman perkecualian. Saudara sekalian ya. Yesus berdoa selalu didengarkan oleh Bapa. Bahkan di Getsemani ketika Bapa say no, Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Memang Tuhan jawab tidak, tetapi dikirimkan malaikat untuk menguatkan Yesus. Jadi tidaknya Tuhan pun masih ada penyertaan dia. Nah, tapi beda sekali kalau di Golgota. Ya. Ini bukan hanya tidak dijawab, tapi ditinggalkan. Saudara, kita perlu memahami kedalaman penderitaan Yesus. Lebih dari sekedar fisik. Ya. Ini bukan sekedar doa belum dijawab, sabar ya, nanti Tuhan pasti jawab pada waktunya. Dan meskipun Tuhan jawab tidak, dia tetap beserta kamu. Ini gak berlaku buat Yesus di situ. Karena Bapa tidak jawab, Bapa jawab tidak di Getsemani, sekarang Bapa tidak jawab dan Bapa tinggalkan Yesus. Saudara sekalian, ini sesuatu yang tidak pernah dialami Yesus sebelumnya, ya. Dan lebih dalam dari penderitaan fisik. Ini adalah penderitaan spiritual yang luar biasa. Itu sebabnya saya percaya ketika dalam pengakuan iman rasuli kita berkata turun dalam kerajaan maut. Bukan Yesus jalan-jalan di neraka. Ini turun dalam kerajaan maut. Ini kerajaan maut, Hades. Apa sih neraka kalau bukan ditinggalkan Tuhan? Saudara sekalian, mengapa Alkitab mencatat perkataan demikian dari mulut Tuhan Yesus? Bukankah orang misunderstand, dia panggil Elia. Oh kasihan ya, ini dari dulu bilang gak pernah ditolak doanya oleh Bapak. Tapi begini nasibnya di akhir hidupnya. Ini adalah riwayat hidup orang yang gagal. Kenapa Tuhan Yesus kalimat-kalimat privat dengan Bapa diomongkan secara publik? Saudara sekalian ya. Dikatakan sampai semua orang dengar. Sampai orang menafsirkan. Ini panggil Elia ini. Ya. Tidak ada di antara kita yang mau mempublikasikan doa kita secara privat kepada Tuhan. Betul saudara sekalian ya. Kalau kita ada pergumulan dengan Tuhan, kita jaga sendiri. Paling kita cerita dengan teman terdekat kita, pasangan kita. Yesus ngomong ini terus terang di depan orang banyak. Berteriak saudara sekalian. Artinya apa? Kenapa Yesus make it public? Something private. Pasti ada satu pesan yang penting buat saudara dan saya. Dalam relasi kita dengan Tuhan. Itu pasti, saudara sekalian. Apa hal penting yang Tuhan mau kita belajar melalui pergumulan pribadinya dengan Bapa di salib? Saudara, yang pertama, Tuhan mau kita bersikap jujur dengan perasaan kita di hadapan Tuhan. Saudara, Yesus tidak menyembunyikan perasaannya di salib. Dia berteriak dengan suara nyaring, mengungkapkan rasa sakitnya. Tuhan, I'm hurt. Ya, I'm hurt. Kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Yesus tidak ragu bertanya kalimat why. Kita orang Kristen dianjurkan jangan sering-sering tanya why. Betul saudara sekalian ya, karena why gak ada jawabannya. Tetapi kalau kita merenung di hari Jumat Agung ini, Tuhan Yesus kita tanya why. Saudara, Yesus pertanyaan mengapa ini kan sebetulnya memang tidak ada jawaban langsung dari Bapa ya. Tidak ada dari langit suara berseru, anakku engkau tahu kenapa. Enggak begitu kan saudara sekalian. Ini mengungkapkan sesuatu yang deep ya dalam hubungan Yesus dengan Bapa. Karena Yesus mengutip dari Mazmur. Dan banyak Mazmur itu jujur saudara sekalian. Ya, banyak Mazmur ratapan, Mazmur ini, Mazmur itu. Kalau saudara baca Mazmur, itu banyak sekali kejujurannya. Dan kita harus ingat, di dalam relasi kita antar manusia, ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak tanyakan kalau kita nggak dekat sama orang itu.
Saudara, mengapa itu adalah salah satu pertanyaan yang kita nggak boleh tanya kalau nggak dekat sama orangnya. Betul saudara sekalian ya? Ada suami tanya sama istri, kenapa engkau pilih aku? Betul saudara sekalian? Boleh, karena dekat, begitu kan ya? Tetapi kalau kita tanya pada seorang yang tidak dekat ya, kenapa kamu pilih dia jadi pasanganmu? Itu ceritanya lain saudara sekalian. Pertanyaan mengapa itu hanya kita sampaikan kepada orang yang kita dekat dan kita percaya jawabannya. Kita nggak akan tanya kenapa pada orang yang biasa-biasa aja, saudara sekalian ya. Masa bayangkan kita ketemu security begitu ya, Pak, kenapa hari ini topinya kok tidak dipakai? Saudara sekali, kecuali kita atasan dia. Kita nggak akan tanya begitu ya. Atau seorang karyawan tanya kepada bosnya, bos hari ini tumben datang jam 11. Kenapa? Kita nggak akan tanya seperti itu. Itu tidak appropriate saudara sekalian ya. Anak kecil bertanya mengapa pada siapa? Pada papa mamanya. Karena dia dekat. Dia tidak tanya kepada om atau tante atau siapa yang dia tidak dekat. Atau kepada orang asing. Ketika Yesus bertanya mengapa, saudara, dia mau tunjukkan apa pada kita bahwa dia sangat dekat dengan Bapa sekalipun dia tidak merasakan. Melalui seruan Yesus di salib, Yesus mengajarkan bahwa kejujuran dalam doa itu bukan tanda kelemahan iman. Itu tanda kedekatan dengan Tuhan. Tanda kedekatan dengan Tuhan. Saudara, ada seorang yang bernama Elizabeth Elliot. Kita semua tahu dia adalah istri dari Jim Elliot. Misionaris ke Ekuador yang dibunuh, ya begitu melayani dibunuh bersama 4 temannya oleh suku Huaorani. Ya. Saudara, dalam jurnalnya Elizabeth itu menulis kepada Tuhan, ya, aku marah, ya, kira-kira begitu. Aku kesepian dan aku tidak mengerti. Orang mau melayani Tuhan kok Tuhan panggil. Saudara, dia tidak memasukkan doanya agar terdengar rohani. Dia jujur ya. Kenapa Tuhan engkau ambil suamiku? Dia masih berapi-api, dia masih sehat, masih muda begitu kan. Kenapa engkau tidak intervensi lindungi dia dari suku yang membunuh dia? Bukankah mereka perlu Injil? Saudara, tetapi kenapa kita perlu jujur di hadapan Tuhan sebetulnya ya? Kadang kita punya pertanyaan mengapa, kita tekan itu ya. Tetapi kita melihat Tuhan Yesus tidak begitu, Mazmur tidak begitu, Elizabeth Elliot tidak begitu, dan banyak anak Tuhan tidak begitu. Kenapa saudara sekalian? Karena kejujuran kita justru bukan menutup tapi membuka ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja lebih dalam. Ketika kita tidak berani terbuka di hadapan Tuhan dengan jujur saudara sekalian ya. Saya gak mau tanya kenapa, percuma tanya kenapa sama Tuhan. Itu menandakan kita sudah give up. Tuhan gak usah ditanya begitulah, dia gak ada jawaban. Kita cari tahu jawaban sendiri, itu menandakan keputusasaan. Tapi kalau kita berani jujur di hadapan Tuhan, saudara sekalian, hal-hal yang kita tidak mengerti, misteri hidup ini yang kita tidak mengerti, dan kita berani tanya mengapa seperti Yesus. Justru itu membuka ruangan bagi Roh Kudus untuk bekerja lebih dalam. Kita dibawa oleh Tuhan kepada dimensi rohani yang kita belum pernah masuki sebelumnya. Karena kita berani jujur. Saudara, Elizabeth Elliot ketika dia jujur menulis demikian ya, mengungkapkan isi hatinya, kenapa saya nggak ngerti sama Tuhan. Tetapi justru di situ proses penyembuhan dimulai. Karena Roh Kudus pintu dibuka untuk Roh Kudus masuk dan menjalankan pekerjaannya di sana. Dia tidak menyangkal emosinya tapi dia mempersembahkannya. Maka apa yang dia lakukan? Dia bersama putrinya kembali ke suku tersebut saudara sekalian yang membunuh suaminya. Ya, dia pergi ke suku itu bersama putri, dia tinggal di tengah-tengah mereka. Banyak yang akhirnya percaya pada Kristus, termasuk salah satunya para pembunuh suaminya itu Jim. Dan foto pembunuh suaminya itu, mantan pembunuh suaminya itu saudara sekalian, sekarang menjadi ikon ya pelayanan suku itu. Dia udah meninggal orangnya ya, udah cukup lama meninggal. Ini orang dulu membunuh suaminya. Saudara sekalian, dalam hidup sehari-hari kita sering bergumul dengan pertanyaan mengapa. Dan kita perlu jujur sama Tuhan. Saat kehilangan pekerjaan, kita mungkin bertanya mengapa Tuhan. Memang banyak orang hilang pekerjaan. Tapi itu tidak mengurangi pergumulan saya. Why now? Di saat saya perlu, anak saya mau masuk kuliah. Why now? Saudara, saat hubungan kita retak, kita menangis. Kenapa ini terjadi padaku? Aku sudah invest begitu banyak dalam relasi ini. Ketika orang yang kita kasih dipanggil Tuhan, kita juga bertanya, Tuhan, saya tahu semua orang akan meninggal, but why now? Ya. Kenapa timingnya sekarang? Apa maksud Tuhan?
Saudara, Yesus sendiri juga bertanya, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus maha tahu. Kalau teologi dia tahu semua. Dari sorga sampai neraka, dia anak Allah. Dia maha tahu. Tapi dia masih bertanya mengapa. Saudara, Yesus sendiri bertanya demikian. Artinya apa buat kita? Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan memang tidak selalu menjawab dengan penjelasan. Kadang yang kita terima seperti Yesus hanya silence, keheningan. Tapi keheningan itu jangan dianggap Tuhan tidak punya jawaban, Tuhan tidak mau kasih tahu, atau Tuhan tidak bersama dengan kita. Sebaliknya saudara sekalian, apa yang kita lakukan ketika kita hening sebetulnya? Keheningan itu adalah empati Tuhan bersama kita dalam situasi kita. Saudara, ketika ada orang berduka cita, kita datang, apa yang kita mau katakan? Ketika Ayub menderita begitu rupa, teman-temannya datang, apa yang dikatakan? Mereka duduk diam, silence bersama Ayub 7 hari. Silence Tuhan, bukan dia tidak hadir, bukan dia tidak punya jawaban, bukan dia simpan dari kita apa yang seharusnya kita terima dan dapatkan. Tapi itu adalah empati Tuhan bersama kita. Seperti teman Ayub diam 7 hari. Itu sebabnya kalau kita punya pertanyaan, kita punya pergumulan, kita punya ketidakmengertian, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu kepada aku dan keluargaku, kepada pekerjaanku, kenapa Tuhan begini kepada relasiku. Saudara sekalian, nyatakan itu kepada Tuhan. Persembahkan pertanyaan kita itu kepada Tuhan. Persembahkan. Ya. Ketika hati kita hancur seperti yang kita lihat dalam kata-kata Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu orang broken heart. Ya. Yesus Kristus menyatakan hati yang hancur, saudara sekalian ya. Dengan apa yang dia alami di salib itu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mempersembahkan pertanyaan itu kepada Tuhan. Kita melihat dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina ya Tuhan. Itu persembahan kita. Persembahan kita bukan hanya moneter, materi, saudara sekalian. Persembahan kita bukan hanya hati yang berapi-api buat Tuhan. Persembahan kita bukan hanya pikiran cemerlang buat Tuhan, juga hati yang hancur. Itu juga persembahan kita kepada Tuhan. Karena itu kita belajar dari Tuhan Yesus, kita tidak menyembunyikan perasaan kita dari Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan. Hanya dengan itu kita bisa bertumbuh seperti ke arah Tuhan Yesus. Saudara, kalimat keteriakan Tuhan Yesus di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, itu adalah persembahan hatinya kepada Tuhan dari posisi orang yang dekat dengan Tuhan. Sekali lagi kita tidak tanya kenapa sama orang yang jauh, kita hanya tanya kenapa pada orang yang dekat, saudara sekalian. Dan Yesus mewakili posisi orang berdosa. Padahal dia sendiri tidak berdosa. Dan dia mengarahkan pertanyaan ini kepada Bapa. Artinya apa? Ada kedekatan dengan Tuhan, kerinduan dekat dengan Tuhan, bahkan pada saat yang paling sulit. Itu sebabnya ketika kita tidak menemukan jawaban. Kita bertanya mengapa, kita tidak menemukan jawaban. Kita percaya Tuhan hadir, Tuhan itu dekat, karena itu hanya satu hal yang kita lakukan, dekat dengan Tuhan. Ya, nearer my God to thee, saudara sekalian ya. Hanya itu. Karena kedekatan dengan Tuhan itu adalah seringkali bagian dari jawaban. Mengapa? Empati Tuhan. Saudara, yang kedua, Yesus mau kita belajar. Melalui apa yang dia katakan, dia lewati di salib. Supaya kita tetap percaya meskipun terasa sulit. Saudara, perhatikan satu detail dari kata-kata Yesus ini. Dia berkata, Allahku, Allahku. Saudara, saya perhatikan ketika kita, ya, banyak orang mengalami kesulitan. Kita sering berkata Allah sebagai orang ketiga. Kenapa ya Tuhan izinkan gempa bumi ya? Kenapa Tuhan izinkan tsunami sampai 400.000 orang mati? Kenapa Tuhan izinkan 9/11 begitu kan? Sering kali pendeta mendapat jawab pertanyaan demikian dari jemaat ya. Orang lebih nyaman bicara kepada Tuhan sebagai orang ketiga kalau dia tidak mengerti. Pak pendeta ya, Ibu ya, Musa Cuantau, kenapa Tuhan begitu? Tetapi Yesus tanya ini langsung pada Tuhan, saudara sekalian ya. Dan dia mengatakan, Allahku, Allahku, my God, my God. Saudara,
Biasanya kalau orang kecewa sama Tuhan gak sebut Tuhan, itu my God. Bilang aja God begitu ya. Why God begitu kayaknya. Kenapa Tuhan izinkan ini? Kenapa Tuhan izinkan itu? Tapi di sini dia menyebut my God ya. Saudara, artinya apa? Yesus tetap percaya. Meskipun perasaannya saat itu ditinggalkan oleh Tuhan. Iman sejati tidak bergantung pada suasana hati atau perasaan. Karena iman sejati berakar pada relasi, bukan emosi. Iman sejati berakar pada relasi, bukan emosi. Saudara, ada seorang pemikir Kristen bernama C.S. Lewis. Ya. Dia menulis buku setelah istrinya meninggal. Ya, istrinya namanya Joy, yang membawa sukacita dalam hatinya. Ya. Tetapi dia menulis bukunya A Grief Observed ya, setelah istrinya meninggal. Dia mengatakan secara jujur loh ya, sebagai seorang Kristen ya, saat saya paling membutuhkan Tuhan, di situ Tuhan tutup pintu buat saya. Dia tulis begitu saudara sekalian ya. Dia tulis di situ. Waktu saya membutuhkan Tuhan, itu dia menulis dari kesedihan, duka citanya, saya merasa pintunya ditutup. Tapi dia mulai sadar saudara sekalian ya, setelah dia melewati itu. Kemudian dia berkata, dia menulis, saya secara bertahap mulai merasa bahwa pintu itu tidak lagi ditutup dan tidak lagi terkunci. Nah, dia merenungkan satu pertanyaan. Apakah kebutuhan saya yang panik ini yang sebenarnya membanting pintu di depan saya? Saudara, itu pertanyaan renungan yang sangat dalam ya. Jadi seringkali seperti C.S. Lewis katakan, kita teriak terlalu kencang kepada Tuhan sampai kita nggak dengar dia ngomong apa. Karena yang kita dengar cuma teriakan kita. Itu maksudnya C.S. Lewis. Kita bisa tenggelam dalam pertanyaan duka cita kita begitu rupa sampai kita tidak tahu sebetulnya Tuhan sedang bicara. Tapi telinga kita gak bisa mendengar karena suara Tuhan begitu halus, begitu lembut, sedangkan teriakan kita begitu dominan. Dan gak kedengeran. Tetapi bagaimanapun iman sejati tetap percaya meskipun tidak melihat kehadiran Tuhan, tidak merasakan kedekatan dengan Tuhan. Iman sejati adalah sebuah keputusan, ya, bukan perasaan. Sebuah relasi, bukan emosi. Saudara, seperti otot kita ini ya, hanya bertumbuh kalau ada pressure. Kalau tidak ada pressure, tidak akan bertumbuh. Bayangkan kalau orang tidak pernah bawa belanjaan sendiri, tidak pernah bawa barang sendiri, selalu dibawakan oleh asistennya, dibawakan oleh anaknya, atau dibawakan oleh temannya, tidak pernah bawa apa-apa padahal dia masih sehat. Saudara, lama-lama ototnya itu akan mengecil dan betul-betul hal yang kecil pun dia gak bisa pegang. Tidak ada otot bisa bertumbuh tanpa pressure. You have to hold something heavy. Yang secukupnya ya, tidak terlalu berat. Tapi harus ada saudara sekalian. Ya. Saat kita dipaksa ya, dalam situasi tertentu mempercayai Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun tidak terlihat. Meskipun kita gak merasa. Di situ iman jadi lebih kuat. Itu namanya pressure. Saudara, iman itu betul-betul disebut iman ya. Itu artinya apa? Memeluk misteri saudara sekalian ya. Artinya melepaskan sebuah pijakan kadang-kadang kita gak ngerti ya. Dan tetap melompat. Bukannya gak ada perasaan takut saudara sekalian ya. Kita dalam hidup ini banyak ketakutan. Ada orang takut tua, ada orang takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan orang dikasih, takut mati begitu ya. Takut bicara depan umum. Banyak ketakutan, takut ketinggian. Iman itu bukan berarti tidak merasa takut, tetapi tetap melangkah walaupun saat itu saya merasa takut. Itu iman. Saudara, Paulus berkata tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Baik hidup, baik maut, ya, baik kelancaran maupun kesusahan, penderitaan. Ketika kita tidak merasa Tuhan hadir, percayalah saudara sekalian, dia tetap hadir. Ada seorang wanita di Iran yang mengalami penderitaan luar biasa saudara sekalian ya. Karena dia diam-diam membagikan 20.000 Alkitab. Banyak sekali saudara sekalian ya. Dia mendirikan 2 gereja rumah. Tahun 2009 dia dan temannya ditangkap ya, Marzieh namanya. Di penjara hampir setahun. Ya setahun kurang lah, 100 hari begitu ya. 259 hari. 1 tahun kan kira-kira 360 hari kira-kira saudara sekalian. Jadi setahun kurang 100 hari, kurang 3 bulan.
Saudara, penjaranya itu penuh dengan siksaan ya, dan kondisi hidup yang tidak manusiawi. Tidurnya itu di lantai, bukan di jok begitu ya. Tidur di lantai beton yang dingin dengan selimut basah dan yang berbau tidak sedap ya. Oleh sebab di situ pun toilet mereka. Dan setiap hari menyaksikan sesama tahanan itu disiksa sampai dieksekusi. Wanita ini, saudara sekalian. Tapi pada akhirnya singkat cerita, entah bagaimana Tuhan pimpin dia keluar. Dia keluar ya. Dia tidak lagi di penjara. Saudara sekalian, dia menulis begini. Ketika kami di penjara, ya dia mengatakan, kami benar-benar bebas. Meskipun kami di penjara, karena kami hidup bersama Tuhan. Tubuh fisik kami di penjara, tapi jiwa kami bebas dalam Tuhan. Ketika Anda hidup dengan Tuhan, Anda bebas. Bahkan sekalipun Anda hidup di penjara. Itu tulisan dia. Saudara sekalian, ada sesuatu yang indah ketika kita tetap percaya meskipun tidak terasa dan meskipun terasa sulit. Yaitu kita sungguh-sungguh bisa masuk ke dalam dimensi kehadiran Tuhan yang kita dulunya asosiasikan dengan kelancaran. Orang seringkali mengatakan Tuhan hadir kenapa? Semuanya lancar. Orang mengatakan kenapa Tuhan hadir? Karena dia sukses. Karena acaranya berhasil. Dia mengatakan Tuhan beserta kita. Tapi orang belum pernah masuk ke dalam dimensi kehadiran Tuhan melalui kehilangan. Dan ketika orang tetap percaya, meskipun tidak terasa, meskipun rasanya Tuhan tidak hadir, di situ dia masuk ke dimensi sisi balik dari kehadiran Tuhan. Saudara, bulan itu ada sisi yang kelihatan, ada sisi nggak kelihatan ya. Ketika kita dalam kesulitan, kegelapan, kita melihat sisi Tuhan yang tidak nampak oleh mata kita. Selama kita lancar dan sehat, kita melihat kehadiran Tuhan dari sisi yang kelihatan. Dan kita mengenal Tuhan lebih utuh. Melalui seperti apa yang Yesus lewati, jam-jam kegelapan itu. Saudara, yang ketiga kita melihat apa yang Tuhan mau kita belajar. Saudara, kita boleh menemukan kekuatan di salib Kristus. Saya tidak bisa bayangkan Tuhan Yesus sudah tidak makan semalaman, tidak tidur semalaman, berdarah-darah, memikul salib sendiri, masih bisa berteriak. Setahu saya, sepengalaman saya, orang yang sudah sakit, sudah kehabisan darah, yang sudah tidak tidur, sudah tidak makan, tidak ada suara tersisa. Kalaupun dia ngomong, saudara harus menyendengkan telinga supaya bisa mendengar dia ngomong apa. Yesus berteriak dari salib di tengah dalam posisi tinggi seperti itu dengan angin, dengan jumlah hadir begitu banyak. Orang di bawah salib bahkan berjarak bisa mendengar dia teriak apa. Kekuatan dari mana itu saudara sekalian? Kita kalau bayangkan manusia tidak tidur, tidak makan, disiksa, dan berdarah-darah, disuruh memikul salib, perjalanan uphill begitu ya. Kemudian dipaku, saudara sekalian, tangan dan kaki dengan bleeding terus menerus, dari semalam sampai sekarang, masa masih bisa teriak? Saudara, penjahat di kayu salib ngobrol hanya dekat situ ya. Kalau kamu Mesias, selamatkan kami, selamatkan dirimu, hanya ngobrol begitu. Dan Yesus berkata private ya, sesungguhnya kamu bersama aku di Firdaus hari ini. Tapi semua orang dengar teriakan Yesus. Saudara, salib sebenarnya adalah tanda kelemahan dan penderitaan ya. Orang yang kesalibkan itu one way ya, gak akan kembali lagi. Orang kalau kesalib itu one way, gak ada yang pulang dan survive salib. Kita waktu melewati pandemi ada orang survive COVID. Ya, ada orang kena kanker, dia bilang cancer survivor. Tidak ada cross survivor, gak ada. Is one way, death. Dan orang hanya semakin lemah, semakin lemah. Salib itu adalah tempat kelemahan dan penderitaan. Tapi karena Yesus tergantung di sana, justru salib menjadi sumber kekuatan bagi kita. Saudara, coba kita lihat ketika Yesus berseru, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini kan bukan sekedar kesepian emosional, ini keterpisahan yang dalam. Perhatikan bahwa dalam ayat semua Injil, ya, maksudnya Matius, Markus, Lukas khususnya, semua Injil mencatat bahasa aslinya. Eli, Eli, lama sabachthani. Saudara, Yesus bicara bahasa Aramaik ya. Seharusnya semua Injil kalau mau catat perkataan Yesus Aramaik semua. Tetapi cuman di bagian tertentu dicatat Aramaik. Ya. Dan salah satunya adalah bagian Yesus yang paling menderita dicatat bahasa ibunya. Yesus gak bicara Yunani loh ya. Yang tulis Yunani itu Matius, Markus, Lukas dan seluruh penulis perjanjian baru. Yesus bahasa spokennya Aramaik. Jadi semua Injil itu terjemahan perkataan Yesus. Kecuali beberapa. Salah satunya
kalimat penderitaan Yesus, Eli Eli lama sabachthani. Kenapa para penginjil, penulis Injil tidak menerjemahkan? Menerjemahkan, tapi kenapa tetap memuat aslinya? Karena terjemahan tidak bisa menangkap kedalaman penderitaannya. Saudara, ada berapa kalimat dari satu bahasa nggak bisa diterjemahkan? Tidak bisa. Tidak ada bahasa apapun yang bisa menangkap kedalaman. Ya. Penderitaan, kesepian, ya, sengsaranya Tuhan Yesus. Sebab itu semua penginjil dituntun oleh Roh Kudus memasukkan kata aslinya. Dan terjemahan oleh mereka di sampingnya. Yang tidak equal. Tidak equal, saudara sekalian. Not even close. Yesus menjadi dosa demi kita. Dia rela ditinggalkan Bapa agar kita tidak ditinggalkan. Saudara, ketika kita melihat kedalaman penderitaan Yesus dalam kata-kata Eli, Eli lama sabachthani, kita melihat semestinya saya di sana. Saya mestinya di sana. Itu bukan tempat Yesus. Dia anak Allah, tidak bersalah, dia anak Allah yang kudus, doanya selalu didengar, tidak sepantasnya dia di situ. Aku yang pantas di situ. Saudara, seharusnya ketika kita melihat salib, kita melihat refleksi diri kita. Karena kita bukan sedang menyaksikan Yesus yang berdosa, yang ditinggalkan oleh Allah. Kita sedang menyaksikan kita manusia berdosa yang seharusnya ada di sana dan ditinggalkan oleh Tuhan. Seharusnya itu teriakan kita. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Yesus menerima hukuman agar kita mengalami penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia ditinggalkan, kita diterima. Karena dia mati, kita hidup. Karena dia mati dan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan berkata pada kita dalam Ibrani 13, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Salib itu sumber kekuatan. Karena kalau kita refleksi di depan salib, I should be there. It is my place, not his place. Saudara, kalau kita mengingat hal itu bahwa Yesus menggantikan kita, memikul murka Allah dan upah dosa kita, seharusnya salib itu menjadi sumber kekuatan. Di saat kita berduka cita, di saat kita menderita, di saat kita diperlakukan tidak adil, ketika kita mengingat salib Yesus, kita mengingat I should be there. Dari situ ada kekuatan. Tuhan mengasihi saya. Yesus mati supaya saya tidak usah ditinggalkan Allah selama-lamanya. Saudara, Dietrich Bonhoeffer berkata, hanya Allah yang menderita yang bisa menolong. Betul sekali. Dan dia mengatakan kalimat ini beberapa hari sebelum dia digantung oleh Hitler. Ini salah satu kalimat terakhir dari penjara. Dan dia benar sekali, saudara sekalian ya. Karena dia sendiri mengalami penderitaan itu dan dia merasa sangat ditolong oleh Allah yang menderita. Salib adalah sumber kekuatan. Saudara, Kristus tidak mengamati penderitaan dari jauh. Dia masuk ke dalamnya, dia tahu rasanya ditinggalkan. Dia tahu rasanya dikhianati dan disalahpahami. Tuhan hadir dengan cara yang istimewa dalam kesepian dan keheningan. Bahkan Tuhan hadir dalam ketidakhadiran yang dirasakan. Saudara, kalau kita melihat kalimat Yesus tadi, ya Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Kita mungkin berpikir Bapa meninggalkan Yesus. Tetapi sebetulnya ketika kita merasakan seperti itu, Tuhan tetap hadir. Cuma dengan cara yang sungguh tidak kelihatan, bekerja di balik layar dan diam. Karena itu beberapa kalimat setelah Eli Eli lama sabachthani adalah tetelestai, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan tetap bekerja sekalipun dia terasa tidak hadir. Sekalipun kita tidak melihat tangannya. Saudara, Yesus tahu penderitaan kita. Dia sudah pernah menderita. Dia menanggung yang terberat agar kita tidak perlu menanggungnya sendiri. Maka kita dipanggil menjadi perpanjangan tangan Kristus. Saudara, Paulus berkata jika satu anggota menderita, semua turut menderita. Bagaimana kita menghayati kedalaman penderitaan Yesus di Jumat Agung ini? Salah satunya adalah kita hadir bagi mereka yang merasa ditinggalkan Tuhan. Karena melalui kehadiran kita, orang boleh merasakan mode kehadiran dimensi Tuhan dengan cara yang berbeda. Kita tidak hadir memberi ceramah, kita memberi presence. Ya, orang berduka cita bukan hanya kita kasih present,
kita kasih presence, kehadiran. Betul saudara sekalian? Kita tidak selalu bisa menjelaskan, tapi kita bisa menemani. Ya. Kita tidak selalu bisa menjelaskan, tapi kita bisa menemani. Nah, salib Yesus memberi kita kekuatan menghadapi semuanya ini. Saudara, Eli Eli lama sabaktani adalah teriakan yang mengubah sejarah. Dari sini kita belajar 3 hal penting, ya. Saudara, kalimat Yesus ini mengajar kepada kita. Mari kita jujur dengan perasaan kita. Apa perasaan kita kepada Tuhan saat ini? Apa yang kita mau katakan pada Tuhan? Mungkin ucapan syukur, mungkin apresiasi, tapi mungkin juga ada pergumulan, saudara sekalian, ya. Ada pergumulan. Tuhan, saya tidak mengerti apa yang terjadi pada diri saya akhir-akhir ini. Tapi kita jujur di hadapan Tuhan. Dan saudara sekalian, kita belajar dari kalimat Yesus ini. Yang kedua, tetap percaya meskipun terasa sulit. Karena iman yang diuji itu membawa kita kepada dimensi yang berbeda yang kita tidak dapatkan kalau tidak ada ujian. Dan orang hanya bisa menguatkan orang lain kalau dia sendiri sudah mengalami. Dan di situ kita menemukan kekuatan di salib Kristus. Saudara, kita bersyukur saat kita merasa ditinggalkan, kita harus ingat. Kristus pernah ditinggalkan oleh Bapa, tetapi itu dia lewati supaya saudara dan saya tidak akan pernah ditinggalkan. Dia mengalami kegelapan yang paling gelap, turun dalam kerajaan maut, supaya kita tidak perlu mencicipi maut dalam artian keterpisahan dengan Tuhan. Karena Yesus berkata sebelum dia naik ke sorga, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Karena dia menanggung keterpisahan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan kelaparan, penyakit, kematian, penderitaan, penganiayaan. Tidak ada yang bisa memisahkan dari kasih kita dari kasih Allah. Saudara, kalimat Eli Eli lama sabaktani sebetulnya adalah good news bagi dunia yang dalam pain and suffering. Dalam dunia penuh penderitaan dan kesakitan. Dan pengharapan bagi hati kita yang broken, bagi jiwa kita yang vulnerable dan rapuh ini adalah pengharapan bahwa Tuhan tetap hadir dan hanya Allah yang menderita yang bisa menolong kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau rela disalibkan. Engkau rela ditinggalkan oleh Bapa supaya kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk harga yang Kau bayar yang begitu mahal. Sehingga kami boleh menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Mengalami pengampunan, pembasuhan dosa kami, perdamaian dengan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, merasakan kedekatan dengan Tuhan, berani jujur dan bertanya sekalipun kami tidak mengerti. Tuhan, terima kasih Engkau tidak pernah menolak hati yang hancur, semangat yang patah. Engkau tidak menghinanya, malah Engkau menyembuhkan ya Tuhan, memulihkan. Kami mohon Tuhan biarlah melalui perenungan akan penderitaan Yesus di salib, penderitaan yang dilewatinya, kegelapan yang dilewatinya demi kami, perkataan-perkataan, ungkapan isi hati yang jujur yang diucapkannya. Tuhan, kami boleh berani jujur di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Engkau memikirkan kami jauh sebelum kami memikirkan tentang diri kami sendiri. Tuhan tahu kebutuhan kami akan rasa aman. Selalu ada penyertaan Tuhan dan Engkau hadir tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan pada saat-saat yang paling gelap. Tuhan tolong kami. Tolong kami lebih menghargai cinta kasih-Mu. Lebih menghargai kedekatan kehadiran-Mu ya Tuhan. Dan boleh sungguh-sungguh dikuatkan oleh penderitaan Kristus. Kami bersyukur hanya Allah yang menderita, yang bisa menolong kami. Dan Tuhan, tolong kami. Melewati pergumulan, penderitaan dalam kehidupan kami, tolong kami terus berpegang kepada Kristus. Dan terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pakai kami menjadi perpanjangan tangan kehadiran-Mu bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang terluka, bagi mereka yang semangatnya patah pada saat ini. Tuhan, pakai kami.
Biar kami sebagai tubuh Kristus boleh merasakan kehadiran-Mu, boleh menjadi kehadiran-Mu satu dengan yang lain. Sehingga kami sungguh boleh merasakan kekuatan dari salib Tuhan Yesus. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa.